Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kali ini kita mau bersama-sama kita membukai Matius bab 27 ayat 32 sampai ke 44. Penyaliban Kristus Yesus. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk memahami akan firman-Mu. Ampunlah dosa kami dan pimpinlah kami dalam masa ini. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita mau sama-sama untuk memberkati bahagian Alkitab hari ini, yaitu di kitab Matius bab 27 ayat 32 sampai ke 44. Ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan seorang dari Kiren yang bernama Simon, dan mereka memaksanya untuk memikul salib itu. Mereka sampai ke suatu tempat yang bernama Kokota, yang bererti tempat tengkorak. Di situ mereka membeli dan meminum anggur mencampur air budu. Tetapi setelah mencicipinya, dia tidak mau meminumnya. Sesudah penyalikan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Kawan-kawan, saudara-saudara dan Kristus Yesus, marilah kita lihat untuk penerangan terhadap Alkitab suci ini. Asal musuh penyalipan adalah orang Romawi mengwarisi praktik menyalipan dari budaya Mediterania dan yang dianggap oleh bangsawan kekaisaran sebagai pensisaan yang kejam dan mencicikan. Biasanya diperuntukkan bagi anggota kelas bawah, budak dan bukan warga negara Romawi. Istilah penyalipan merujuk kepada berbagai cara mengikat orang ke tiang dengan mentusuk, menggantung, memaku atau mengikat. Kadang-kadangnya hanya ke tiang vertikal atau tiang dengan parut horizontal. Selain kematian yang lambat dan menyakitkan, penyalipan dikaitkan dengan perhinaan dan rasa malu di depan umum. Penyalipan juga berfungsi sebagai propaganda yang mentadbirkan kekuatan dan kekaisaran dan aksi munsur-munsurnya. Kawan-kawan, para publik, Yesus diarak di tempat umum ke tempat eksekutif. Dia dipaksa untuk memikul parut salib, dapati berung dan mungkin papan kayu yang dikitar lehernya dan tuduhan tulis di atasnya. Karena Yesus tidak mampu memikul salibnya sendiri akibat pencaburkan sebelumnya. Para prajurit memilih seorang pra secara ajak dari kerumunan dan mempaksanya memikul salib. Matius menyebutkan nama Simon dari Kiren. Yesus dibawa ke kota, diterjemahkan sebagai bahasa alam, pergi tempat tengkorak, tempat eksekusi di luar tampuk kota suci. Sebelum penyaliban, para prajurit menawarkan dia minuman, anggur bercampur empedu, narkotik untuk mengurangi rasa sakit. Yesus Kristus menolak. Pemasangan Titurus, Matius tidak membelikan rincian, hanya mencatat bahawa mereka paku Titus tersalib di atas kepalanya. Kejahatannya menjadi raja yang Yahudi. Sesat ironik tuduhan palsu ejekan dan peringatan Romawi kepada pemberontakan. Potensi berubah menjadi proklamasi identitasi dia dengan sebenarnya. Yesus Mesias mati untuk umatnya dan memerintah dari salib. Kata Yunani untuk penyamuk biasa bererti pantik pencuri ataupun juga biasa digunakan menggambarkan pemberontak atau pemberontak. Bagi Matius, fakta bahawa Yesus mati dalam persekutuan dengan para penjahat bergema, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dua penyamuk disalihkan, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri, membawa pembaca kembali ke cerita pemindah murid-murid untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu dalam kerajaanmu. Saudara-saudara mereka lewat di sana menghujat dia dan menggelengkan kepala sambil berkata, "Hai engkau yang mau merumpuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah turunnya daripada salib itu."
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tuan-tuan menggorok-gorokkan dia dan berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Bahkan penyamuk-penyamuk yang disalihkan bersama-sama dengan dia mencerak, dia demikian juga. Kawan-kawan, gunggaan terakhir Yesus Kristus, di mana tendangan identitas. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Para pengejek mententang identiti al-ilahi. Ejakan ini menggemarkan gundaan yang sama daripada setan di padang gurun, menguji identitasnya sebagai anak Allah. Kesempatan untuk mengakhiri penderitaan dan penghinaan dengan membuktikan kuasanya kepada para pengejek. Dalam menghadapi godaan terakhir, ini Yesus tetap setia pada kehendak Bapanya, memilih untuk mempercaya dan taat. Ini adalah godaan terakhir Kristus Yesus untuk mengakhiri penderitaan dan perhinaannya dan untuk memularkan musuh-musuhnya. Tetapi Yesus, anak Allah, tetap setia pada kehendak Bapanya, yang percaya kepada Allah, yang mati demi umatnya, dan Allah membenarkan anaknya pada hari kebangkitan. Matius menggunakan bahasa dari Majmuk bab 22 ayat 7 sampai 8 untuk menggambarkan ejekan penghujat, menggelengkan kepala. Matius bab 27 ayat 39 dan juga kita merujuk kepada Majmuk bab 22 ayat 7 yang percaya kepada Allah, biarkan Allah menyelamatkan dia. Saudara-saudari, dengan demikian Matius mengbalikkan logika Inzakan. Kitab suci telah melambarkan bahawa hal ini akan terjadi pada penderitaan yang benar. Dengan demikian, klaim dengan Yesus tetap benar. Apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama Yahudi dan ejekan berubah menjadi pengakuan akan identitasnya yang sebelumnya sebagai Mesaya dan anak Allah. Pada setiap tahap kisah sengsara, Matius mengangkat kitab suci untuk menunjukkan bahawa penderitaan Mesaya bukanlah hukuman ilahi atau bukti kebausuhannya. Apapun yang terjadi pada Yesus telah ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi kawan-kawan, apa yang kita boleh belajar daripada hal ini? Kita lihat pentobatan palsu di bab 7, 27 ayat 27 sampai 31 diuti dengan peringkat ayat suci ini, iaitu penyalipan paradu penobatan. Raja orang Yahudi telah mengambil takhta-Nya salib di pinggir kota suci. Cahaya kitab suci membalikkan tunjukkan aneh ini dan ejakan berubah menjadi proklamasi kebenaran. Meskipun episod ini adalah gambaran penolakan dan pengabaian nota, selalulah adalah sececah harapan. Sepanjang narasi sengsara, tokoh-tokoh sekunder datang membantu Yesus dengan melakukan kustur-kustur kecil. Meskipun kedua belas murid meninggalkannya, Yesus tidak pernah sendiri. Orang-orang di sepanjang jalan berbagi penderitaannya. Kisah semenjak pikul salib Kristus adalah salah satunya. Ini adalah gambaran kuat yang menggemarkan kata-kata Yesus di bab 16 ayat 24 sampai 25 dan mengingatkan orang yang percaya tetap tempat memikul salib dalam mengikuti guru mereka. Jadi saudara-saudari, marilah kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami tahu begitu aneh dan begitu baik akan Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk mentebusi dosa kami. Bantulah kami menjadi setia, penuh dengan harapan dan kasih di hadapmu. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan sekeluarga dan kita jumpa lagi. Bye.